Halo, di video kali ini aku mau ajak kamu buat unboxing sebuah iPhone 11 Pro yang baru aja aku beli di Shopee bernama Al Ikhlas Mall. Video ini sengaja aku buat sebagai dokumentasi, jadi kalau nanti terjadi hal-hal yang gak diinginkan, proses returnya bisa lebih gampang dan ini bisa dijadikan sebagai bukti. Oke, langsung aja kita buka paketnya. Oke, paketnya ini menurut aku cukup rapi, dibungkus bubble wrap berlapis-lapis. Oke, langsung aja kita buka. Oke, di dalamnya ada unit iPhone-nya lengkap dengan kepala charger. Nah, tapi ini tentunya juga bukan yang ori ya. Dan di sini juga ada headset. Kabel lightning dan SIM tray ejector dan buku manual tentunya. Nah, di waktu aku pesan itu aku pilih yang varian 64 GB dengan status SIM lock. Karena harga yang ditawarkan itu yang paling murah. Nah, tapi kita lihat nanti kita bakalan dapat sesuai dengan pesanan atau gimana, kita akan cek. Oke, sekarang kita akan cek di bagian fisiknya. Untuk bodi bagian belakang ini tergolong mulus banget, 99% ini mulus, nggak kelihatan ada baret atau licet. Di bagian tombol volume aman, tombol power, SIM tray-nya juga aman. Dan sekarang kita akan nyalakan iPhone-nya. Dan juga silent-nya ini di sebelah sisi kiri semua aman, masih berfungsi. Nah, ini yang bikin aku agak kaget. Padahal kan kemarin itu aku beli yang versi eSIM. eSIM itu kata penjualnya sih itu yang SIM lock. Nah, tapi pas ternyata aku coba nyalakan dan di settingnya ini ternyata tidak ada pembatasan. Nah, ini artinya iPhone 11 Pro ini bisa menggunakan semua kartu provider.
Nah, kalau kita tinggal di Indonesia tentu kayak Telkomsel, Axis dan lain-lain itu harusnya bisa kebaca ini. Tinggal nanti sinyalnya ini emailnya ini statusnya keblokir atau enggak kan. Nah, kalau terblokir kan tinggal kita tembak aja gitu istilahnya biar muncul sinyal. Nah, nanti kita akan coba isi kartu apakah bisa muncul sinyal atau enggak. Ini termasuk beruntung ya, karena pesennya yang varian SIM lock. Nah, malah pas dibuka ternyata yang Alsim ini. Oke, lanjut. Aku akan coba sambungin ke laptop dan kita akan cek hardware yang di dalamnya ini udah apa aja yang udah gantian. Kita akan cek. Karena iPhone 11 Pro itu kan produk Apple yang udah cukup lawas ya. Jadi kalau ada part-part yang diganti itu seharusnya sih menurut aku cukup wajar ya. Part-part orinya karena ini lawas, jadi part ori itu termasuk langka. Dan ini dia hasilnya. iPhone ini diproduksi tahun 2019 dan baterai health-nya itu di angka 83%. Termasuk lumayan untuk iPhone seri lama. Justru yang persentasenya 83% atau 80-an ini tergolong masuk akal ya, karena ini kan lawas, jadi ya nggak mungkin juga 100% gitu. Kalau 70% juga termasuk masuk akal, karena ini kan udah lama jadi ya emang segitu. Nah, justru kalau yang 100% itu biasanya udah gantian. Nah, kalau baterai gantiannya itu kualitasnya bagus sih nggak masalah ya. Nah, tapi ada di bagian kamera ini cukup mengkhawatirkan, karena di sini tertulis kalau kemungkinan ini udah pernah diganti nih bagian kamera. Tapi secara fungsi perekaman video atau foto perlu dicoba dulu. Misal udah diganti pun, tapi kalau fungsinya normal ini enggak masalah buat aku. Nanti kita akan coba. Oke, untuk memastikan kameranya benar-benar masih berfungsi normal atau enggak, aku sekarang lagi ambil beberapa foto dan video di alun-alun pakai iPhone 11 Pro ini. Oke, dari segi gambar ini masih tergolong tajam, warnanya ya masih umumnya iPhone, dan fokusnya juga lumayan masih berfungsi. Tapi kalau di previewnya layar HP-nya ini kayak berasa getar gitu ya. Entah ini emang semua iPhone 11 itu kalau di real time previewnya emang getar gini, atau seharusnya emang halus, kurang tahu juga. Nanti kita akan cek videonya di komputer. Biasanya kan ada yang pas perekaman langsung gini kan emang getar, tapi kalau udah jadi videonya berupa file gitu biasanya bakal halus. Nah, aku belum tahu nih, nanti aku akan cek. Untuk sementara ini walaupun di Trio Tools tadi tertulis kamera belakang udah gantian, tapi semua fungsi pada lensanya ini masih normal ya. Tapi untuk kualitas hasilnya ini masih jadi misteri, karena di sini pas aku lihat di preview itu agak goyang-goyang gimana gitu.
bisa kalian nilai sendiri lah ya. Oke, jadi kesimpulannya iPhone 11 Pro dari toko Al Ikhlas Mall ini datang dalam kondisi fisik yang lumayan bagus, mulus, 99% mulus, tombol-tombol berfungsi semua. Dan yang paling bikin shock itu ya, padahal kemarin kan pesennya yang versi SIM lock. Nah, tapi yang datang ini aku malah dapat yang versi Al SIM ini. Jadi tidak ada pembatasan. Harusnya lebih mahal ini, lebih mahal sekitaran 400 sampai 600 ribuan kayaknya kemarin. Dan baterainya dapat yang 83%. Ini tergolong lumayan buat aku. Dan produksinya ini tahun 2019. Masuk akal karena iPhone 11 emang kisaran tahun segitu. Dan ini menurut aku minusnya cuma di bagian kamera belakang yang di True Tools itu ada informasi bahwa kameranya udah diganti, tertulis tanda merah. Tapi kalau di bagian layar ini, di dalam HP-nya juga ada info kalau layarnya udah diganti, tapi digantinya itu layar yang original dari Apple. Jadi pas aku cek di True Tools itu di bagian layar itu masih hijau, jadi tidak dianggap mengkhawatirkan gitulah. Tapi untuk keseluruhan ini kalau dapat harga 3 jutaan kecil ini masih lumayan lah ya, karena fungsi-fungsinya tuh masih normal semua. Apalagi ini dapatnya yang versi unlock, full unlock. Oke, kalau kamu tertarik untuk beli iPhone second seperti ini, pastikan juga selalu dokumentasikan proses unboxingnya biar kalau ada kendala bisa lebih mudah untuk klaim atau retur ke penjualnya. Karena rata-rata penjual di Shopee itu kalau nggak ada video unboxing, mereka itu dengan mudah bisa menolak pengajuan retur kalian ya. Oke, segitu aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.